Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan bagi kami senantiasa Bapa. Kami rasakan Tuhan hari demi hari Bapa. Saat ini Tuhan, kami yang hadir di tempat ini Bapa, kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Lawat kami Bapa, umat-umat-Mu di tempat ini. Sehingga Tuhan, apa yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bisa bersuka cita di tempat ini Bapa. Kami Tuhan yang saat ini Tuhan membawa beban berat Bapa, kami boleh pulang membawa kelegaan Bapa. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan sungguh sangat kita rasakan hari demi hari. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku janji kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita yang percaya, kita naikkan pujian ini. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku, dengan segenap hati kita katakan, sepanjang hidup kami Tuhan, Kau setia bagi kami. Haleluya. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Dengan segenap hati kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan.
Sampaikan pada Tuhan apa yang menjadi permasalahan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan segenap hatimu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu. Semua karena anugerahmu Bapa, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bukan karena kekuatan
luar biasa bagi kita. Kita bisa berdiri di tempat ini bukan karena kuat gagah tuh kita sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya rindu kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Haleluya, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, haleluya, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kita katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Haleluya, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kita katakan haleluya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan lagi Tuhan. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Masih bersuka cita? Masih kuat berdiri? Amin. Kita nyanyikan pujian kita kembali. Haleluya. Nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Amin. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory,
serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan janji kita akan, haleluya, kita akan merasa bahagia jika kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa, haleluya, bila kita semua jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Pujian mengatakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Bahkan kita akan merasa sukacita bila kita menyanyikan glory bagi Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan duduk diam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan. Haleluya. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku
menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari ambil waktu sejenak dengan Tuhan, saudara. Kalau kita sampai ada di titik sekarang dalam hidup kita, itu hanya karena semua kemurahan dan anugerah Tuhan. Bersyukur buat karyamu ya Tuhan. Bersyukur buat penebusan-Mu atas setiap kami. Kalau kami menyadari sampai hari ini hidup kami karena anugerah Tuhan semata, kami berdoa Tuhan terus pimpin dan tuntun kami untuk kami boleh melewati hari-hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Karena kami tahu perjuangan kami gak akan pernah mudah. Tapi kami percaya begitu Tuhan bersama dengan kami akan melihat anugerah demi anugerah Tuhan berikan buat setiap kami. Biar Tuhan sore hari ini berbicara, mengajar dan menuntun setiap kami. Dan kami percaya setiap firman-Mu itu ya dan amin. Kami siapkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami berjanji kami gak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Oke. Terima kasih. Akhirnya bisa ketemu saudara kembali ya. Hari ini saya mau berbagi tentang kisah daripada murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Karena
beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah ya. Lalu kalau kita melihat urutannya saudaraku, berarti momen-momen sekarang ini Tuhan menampakkan dirinya ya kepada murid-muridnya. Nah hari ini saya mau berbagi tentang ini saudaraku ya. Pengalaman mata terbuka ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Cukup banyak saudaraku. Ya. Kita akan baca bergantian deh supaya kita tahu ceritanya ya. Ya memang cukup banyak, nggak apa-apa, tapi supaya kita tahu arah ceritanya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Ya. Saya juga sudah tulis sih, tapi nggak tahu Bapak Ibu bisa lihat nggak ya? Nah, oke, kalau bisa lihat boleh lihat di depan. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya baca 13, saudara 14 begitu bergantian ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya panjang tapi saya ingin Bapak Ibu ngerti bagaimana runtutannya. Jadi ceritanya waktu Tuhan Yesus mati, saudaraku, ya sudah mati, lalu saudaraku beberapa pasti dengan ketakutan dan sebagainya. Nah ada dua muridnya, salah satunya disebutkan bernama Kleopas, saudaraku. Mereka, Alkitab menuliskan mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Nah jarak daripada Emmaus dari Yerusalem, Alkitab bilang saudaraku, di situ dikatakan sekitar 7 mil saudaraku. Ya, sekitar 7 mil. Kalau di kilometer kan ada yang bilang 10, 11 sampai 12. Oke, kita ambil rata-rata 11 kilometer. Jadi dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 11 kilometer. Bahkan ada yang menerjemahkan menggunakan jam. Kira-kira kalau perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 3,5 jam, saudaraku. 3,5 jam sampai 4 jam pada waktu itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menarik adalah gini. Begitu mereka pergi ke Emmaus, lalu Alkitab bilang apa, saudaraku? Yesus tiba-tiba datang. Saya mau kasih tahu, kita bersyukur punya Tuhan yang gak jaim, saudara. Tuhan itu yang selalu berusaha untuk memperkenalkan dirinya. Tuhan yang selalu untuk memulai segala sesuatunya. Coba lihat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang nyari duluan? Tuhan loh. Tuhan tuh punya inisiatif gini. Tuhan yang kepengen gak punya jarak dengan umatnya. Tuhan yang kepengen dikenali oleh umatnya, saudaraku. Makanya segala sesuatu begitu mereka berjalan, ngobrol, ya, terus tiba-tiba Tuhan datang, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan menuliskan, saudaraku, di ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka gak kenal Tuhan. Waktu saya merenungkan begini, saudara, menarik sekali loh. Karena gini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka gak kenal Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus itu punya leveling dalam muridnya. Ada yang 12 murid, itu tim intinya. Tapi dari 12 murid itu firman Tuhan menuliskan ada 70 murid. Oke? Dari 70 murid itu ada 120 murid. Dari 120 murid itu ada 500 murid loh. Anggap aja si Kleopas ini bersama dengan temannya, saudaraku. Anggap aja ini orang 70 murid lah. Saya percaya begini, saudaraku. Orang ini pasti tahu dong kenal Yesus. Tapi yang menarik adalah dalam perjalanan itu dia sampai gak bisa kenali Tuhan loh. Berarti penghalang ini luar biasa. Sampai dia gak bisa kenali bahwa yang berjalan sama dia itu adalah Tuhan loh. Makanya begini saudaraku, hati-hati. Tuhan tuh selalu kepengen dikenali oleh anak-anaknya ya. Tapi kenapa kita gak bisa mengenalinya? Berarti ada sesuatu yang memang menghalangi hidup kita sampai kita gak bisa kenal Tuhan. Tuhan itu berupaya memperkenalkan dirinya kok. Tuhan tuh selalu yang memulai berinisiatif saudaraku untuk memperkenalkan dirinya. Tapi kalau kita gak bisa kenal Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Kita akan lihat ya. Kita lihat ya, apa itu sih pengalaman mata terbuka? Mata terbuka itu bicara begini saudaraku, kesadaran untuk mengenali Tuhan dalam segala keadaan. Pengalaman mata terbuka dari murid Yesus ini, waktu saya renungkan, apa sih maksudnya? Begini saudaraku, pengalaman terbuka di sini bicara begini, kesadaran kita untuk bisa mengenali Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Buat kita mungkin beberapa dalam kondisi baik-baik saja, kita mungkin bisa dengan mudah, oh ini Tuhan. Tapi coba dalam situasi tertentu dalam hidup kita, dalam tekanan, dalam kesakitan, dalam pergumulan, masihkah saudara bisa melihat Tuhan ada di sana? Masihkah saudara bisa mengenali, oh ini Tuhan. Makanya kita perlu mengalami yang namanya pengalaman mata terbuka. Ingat ya, nanti saya akan tunjukkan ada beberapa hal yang membuat kita kadang-kala gak bisa kenali Tuhan. Gak pernah bisa lihat Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kita. Oke? Coba kita lihat dulu ya.
saya mau mengajak kita, ada beberapa orang yang mengalami pengalaman mata terbuka. Contoh-contoh pengalaman mata terbuka. Salah satunya apa saudaraku? Ini. Ini adalah cerita Elisa melawan bangsa Aram. Satu kali bangsa Israel akan menghadapi bangsa Aram, saudara. Di zamannya Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi begitu mereka mau perang, saudaraku. Elisa bersama dengan bujangnya, ya di tendanya, di rumahnya, saudaraku. Tiba-tiba bangun pagi-pagi, si bujangnya buka rumahnya atau tendanya. Dia buka, saudaraku. Waktu dia buka, dia kaget. Tempatnya itu sudah dikelilingi oleh pasukan bersenjata, pasukan berkuda, saudaraku. Sudah dikelilingi. Banyak, saudaraku. Dan apa, saudaraku, yang dilakukan oleh bujangnya? Reaksi yang normal, dia ketakutan. Dia ngomong sama Elisa, Tuhan, kita dikepung. Ini bahasa saya ya, nanti saudara baca di sini ya. Kita sudah dikepung loh, kita udah dikepung. Sudah gimana ini dan selanjutnya, saudara. Alkitab bilang, saudaraku. Elisa santai, dia jawab, tenang. Ini kalau bahasa saya, gak usah takut. Yang menyertai kita jauh lebih banyak dari mereka. Bujangnya mungkin berkata gini, banyak apanya, kita ini cuma berdua loh. Sedangkan mereka banyak. Bedakan orang yang gak terbuka mata rohaninya dengan orang yang terbuka mata rohaninya, cara pandang menghadapi segala sesuatu berbeda. Bujangnya ini mengandalkan mata jasmaninya. Wong kita cuma berdua, mereka banyak. Takut, saudaraku. Akhirnya apa yang dilakukan Elisa? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukakan matanya. Firman Tuhan bilang, begitu dibuka, saudaraku. Dia lihat ternyata banyak, yang lebih banyak yang menyertai mereka daripada pasukan musuh. Saya tidak tahu apa yang saudara gumulkan hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan saudara hari ini. Pesan saya begini, seperti pengalaman mata terbuka yang dihadapi Nabi Elisa atau siapa saja yang nanti saya akan sebutkan. Satu hal yang saya tahu begini, apapun saudara hari ini menghadapi persoalan, tekanan, pergumulan, badai dalam hidup saudara, pastikan gini, saudara bisa lihat Tuhan ada di sana. Kalau saudara bisa lihat Tuhan ada di tengah pergumulanmu, di tengah persoalanmu, satu hal yang saya tahu, ada pengharapan, ada kepastian, ada mujizat, ada pertolongan. Kalau saudara bisa lihat Tuhan ada di sana, makanya gini, di tengah pergumulan saudara, persoalan saudara, sampai saudara nggak bisa lihat Tuhan, bahaya hidup kita. Contoh lagi, coba ya, coba lihat, kita lihat nih. Kisah Rasul, pasal yang ke-7 ayat ke-55, Stefanus. Stefanus ini mau dirajam batu, saudaraku, udah mau mati. Tapi dia nggak gentar. Kenapa? Karena mata rohaninya begitu dia lihat ke atas terbuka, dia lihat Tuhan Yesus yang sedang menyambut dia. Makanya ketika dia menghadapi rajaman batu, saudaraku, dia tidak gentar sedikit pun. Kenapa? Karena matanya terbuka dan dia lihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, apapun pergumulan hidup saudara, apapun pergumulan hidup saudara, pastikan saudara bisa lihat Tuhan ada di sana. Ya. Contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga adalah Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Ini tentang Bani Asaf. Bani Asaf ini seorang pelayan imam, saudaraku, dalam rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia ini nanti kalau saudara baca di Mazmur 73 ya, dia ini sepertinya dalam tanda kutip komplain sama Tuhan. Tuhan, itu loh, lihat tuh. Orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang gak percaya Tuhan, kok hidupnya enak. Kok hidupnya baik-baik saja. Sedangkan saya yang sudah melayani Tuhan, jaga hidup benar-benar, kok sepertinya menderita. Sepertinya dia gak terima, gak adil Tuhan. Mereka yang gak takut Tuhan, mereka yang gak kenal Tuhan, yang hidupnya sembarangan. Kok hidupnya sepertinya enak-enak aja. Sedangkan aku yang sudah menjaga hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, habis-habisan untuk Tuhan. Tapi kenapa? Kok hidup saya sepertinya penuh dengan penderitaan, sakit penyakit datang, belum masalah silih berganti datang dan sebagainya. Kenapa?
Ayat ini bilang saudaraku. Ya nanti saudara baca di Mazmur 73 16-17. Dia berusaha untuk mengerti dengan mata jasmaninya dan dia nggak bisa. Dan itu akan mengganggu pikirannya. Sampai akhirnya Alkitab bilang, dia masuk ke ruang kudus Tuhan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Begitu dia masuk dalam hadirat Tuhan, mata rohaninya dibuka. Dan dia tahu, Alkitab nanti saudara baca di situ, dia tahu memang saudaraku, bolehlah dia senang hari ini. Tapi dia tahu ujung hidupnya adalah kebinasaan. Penghiburan buat kita hari ini. Mungkin hari ini saudaraku orang di luar sana gak kenal Tuhan. Kayak bahagia, luar biasa. Tenang. Ujung hidupnya penderitaan. Hari ini mungkin saudara sedang bergumul segala sesuatu. Ikut Tuhan kok sepertinya beratnya, bebannya berat sekali dan sebagainya. Gak apa-apa. Lakukan dengan setia. Upahmu sedang menanti di surga. Ya. Nah kita belajar di sini saudaraku. Ada beberapa hal orang-orang yang mengalami mata terbuka. Kenapa saudaraku penting? Karena begini saudaraku, percayalah begini. Keadaan ke depan tidak akan semakin baik. Dan saudara tidak bisa mengandalkan mata jasmani saudara. Saudara butuh mata iman dan mata rohani saudara yang mesti dibuka. Bukankah Tuhan berkata, we walk by faith, not by sight. Tuhan berkata, berjalanlah dengan iman bukan dengan penglihatan saudara. Karena penglihatan kita selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah kita belajar ya saudaraku. Yuk kita akan lihat cepat aja ya. Kita lihat apa sih yang membuat mata kita terhalang. Lukas 24 ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Apa yang membuat seseorang itu gak bisa kenal Tuhan? Karena begini, di dalam Alkitab ada dua. Yang menghalangi dan dibutakan. Kenapa sampai orang tuh gak bisa lihat Tuhan, gak bisa mengenali, oh itu Tuhan. Ada dua. Matanya dihalang-halangi, jadi kalau dihalangi kan jelas gak bisa kelihatan. Tapi ada yang membutakan matanya. Membutakan itu gini, sepertinya gak ada yang menghalangi, tapi memang matanya sudah gak bisa berfungsi untuk melihat. Ngeri saudara. Nah kita akan lihat ya, apa saja yang membuat kita gak bisa lihat Tuhan. Apa menjadi penghalang? Yang pertama, jelas, yaitu adalah dosa. Ya, 2 Korintus 4 ayat keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa yang membuat kita nggak bisa kenal Tuhan. Ya, makanya begini, satu hal yang kita mesti harus belajar. Bagaimana supaya kita bisa lihat Tuhan, mata terbuka. Pastikan gini, jaga yuk hidup kita benar di hadapannya. Dosa mesti dibereskan. Ya, dosa jangan dipelihara. Kenapa? Karena itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Begitu saudara nggak bisa lihat Tuhan, maaf ya, saudara nggak lihat pertolongannya. Lagi, cepat aja, saya poinnya nggak di sini. Yang kedua, kebencian. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Orang benci itu bisa sampai nggak bisa lihat apa-apa loh. Orang benci itu sampai gak bisa lihat kebaikan, itu sebuah kebaikan. Dan orang benci gak pernah bisa lihat Tuhan. Dan maaf ya, kadangkala Tuhan itu datang kepada kita dengan wujud sesama kita. Saya ulangi, kadangkala Tuhan datang kepada kita, itu bukan dengan wujud yang, hei anakku, enggak. Dia kadangkala datang lewat wujud saudara kita. Kenapa? Kenapa saya berani bilang itu? Tuhan kan pernah menegur orang-orang percaya kan. Di Matius pasal yang ke-25 kalau nggak salah. Dia kan bilang begini, waktu aku lapar, kamu nggak pernah kasih aku makan. Waktu aku nggak punya tempat tinggal, kamu nggak pernah memberi tumpangan loh. Waktu aku nggak punya pakaian, kamu nggak pernah memberi aku pakaian. Terus dia tanya gini, oh, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat kau nggak punya pakaian?
Terus Tuhan kan ngomong nyeletuk kan, waktu kamu lakukan untuk saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, begitu kita benci saudaraku, maka saudara nggak akan pernah bisa lihat Tuhan. Karena kita bilang kebencian itu membawa kita di dalam kegelapan. Dan kalau orang gelap pasti nggak tahu jalan. Dan ngeri, makanya jangan simpan kebencian ya. Walaupun tergoda untuk membenci, lepaskan pengampunan. Ya, apapun itu. Mungkin berat Pak, terluka saya, kecewa, ini orang terdekat saya, orang kepercayaan saya. Kok tiba-tiba menusuk saya dari belakang? Lepaskan pengampunan. Karena kalau saudara simpen itu, rugi buat diri saudara. Dan saudara nggak akan pernah bisa lihat Tuhan ada di sana. Yang ketiga, keangkuhan. Ya, coba lihat. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Coba lihat. Kubu yang dibangun keangkuhan manusia itu untuk apa? Ini loh saudaraku. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Udah. Kesombongan manusia itu selalu bicara gini, menentang tentang pengenalan akan Tuhan. Sombong itu selalu kan saya ulang-ulang kalau nggak tahu, kayaknya pernah di sini deh. Sombong itu definisi sederhananya tanpa Tuhan saya bisa. Orang sombong itu nggak mau ngandalin Tuhan, nggak mau libatin Tuhan, saudaraku. Makanya selalu keangkuhan manusia itu selalu yang dibangun adalah gini, nggak mau kenal Tuhan. Ya, cepat. Lagi. Selain keangkuhan, kecewa dan takut. Lukas 11 ayat 34. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kenapa mukanya muram? Kecewa. Takut. Murid-murid tadi itu ngomong karena kecewa sebenarnya. Tadi kan kita baca ya, dia berharap Yesus itu jadi penyelamat bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Yang diharapkan justru mati. Bahkan hari ketiga katanya bangkit, kok nggak bangkit? Terus dia pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Kecewa saudaraku, hati-hati dengan kekecewaan dan ketakutan. Orang kecewa kalau nggak diberesin, pahit saudaraku. Kalau pahit, satu, nggak bisa lihat Tuhan. Ya, coba lihat. Buktinya siapa? Kejadian 4 ayat yang 5-7 tentang Kain dan Habel. Coba lihat. Siapa yang ditegur Tuhan? Kain. Kenapa mukamu muram? Kenapa Kain mukanya muram? Karena dia kecewa. Karena persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Tuhan sudah peringati, hati-hati Kain. Kalau hatimu panas, kecewa, dosa dah mengintip loh di depan pintu. Tapi dia abaikan, justru dia bunuh adiknya. Si Habel. Ya. Ketakutan. Ketakutan juga sama. Ketakutan itu kalau nggak diwaspadai, dia bisa mendistract saudara. Sampai saudara nggak bisa lihat Tuhan loh. Buktinya siapa? Nih. Murid-muridnya Tuhan Yesus waktu di perahu saudaraku. Coba lihat. Ada angin sakal besar. Angin sakal itu angin yang menahan perahu untuk maju. Itu angin sakal. Jadi angin sakal itu seperti gini, nggak cuma menghembus saudaraku, tapi dia itu menahan balik arahnya. Jadi kalau kapal itu mau maju, dia itu kayak menahan nggak mau maju saudaraku. Karena dia panik, tiba-tiba Tuhan muncul berjalan di atas air. Apa yang dilakukannya? Saya garis bawah ya di ayat itu. Mereka terkejut. Karena mereka terkejut langsung teriaknya apa? Itu hantu. Terus dia bilang lalu berteriak-teriak karena takut. Orang takut itu bisa mendistract dia. Dia pikir itu hantu, ternyata Tuhan. Jangan sampai kebalik. Hantu dikira itu Tuhan. Karena takut loh. Karena takut itu juga betul ya. Kadang-kadang orang takut tuh bisa nekat luar biasa loh. Betul ya? Begitu kepepet karena takut, terus dia bisa nekat luar biasa. Hati-hati saudaraku. Ketakutan bisa membuat kita nggak bisa lihat Tuhan. Yang berikutnya, selain takut dan kecewa, saya akan bahas yang ini salah satunya.
Tahu silent killer? Salah satu penyakit silent killer di Indonesia itu adalah darah tinggi dan jantung. Tiba-tiba mati. Ternyata jantung. Kami punya rekan hamba Tuhan di gereja kami. Masih muda, istrinya meninggal. Istrinya meninggal, tiba-tiba aja meninggal. Pagi gak enak saudaraku, dibawa ke rumah sakit, ke UGD, meninggal. Kayak gejala asam lambung dan sebagainya. Saya bilang lu hati-hati lu, asam lambung itu, orang jantung itu juga mirip-mirip kayak asam lambung gejalanya. Terus wah ini enggak begini-begini, habis medical check up di Pineng kok semua bagus dan sebagainya. Jantungnya bagus dan sebagainya. Saya bilang loh jantung itu kalau medical check up itu kan hanya pakai EKG dan sebagainya. Kalau mau tahu kondisinya bagus kan mesti harus treadmill dan sebagainya. Akan tahu kondisi jantungnya kayak gimana. Dan akhirnya dipanggil Tuhan. Banyak silent killer saudaraku. Tiba-tiba serangan jantung. Ya darah tinggi yang tidak diketahui, kadang-kadang kan orang nggak rasa ternyata dia darah tinggi loh, saudaraku. Nah di dalam rohani ada silent killer yang tanpa saudara sadari. Apa itu saudaraku? Hati yang menjauh atau kerohanian yang mundur. Hatinya jauh, dia tetap ke gereja, tetap aktivitas, tetap melayani, tapi sebenarnya hatinya udah jauh. Rohaninya udah turun, hati-hati. Wah aku tetap ke gereja kok, tetap melayani kok. Tapi sebenarnya hatinya udah jauh. Loh murid-murid ini gambarannya sebenarnya saudaraku. Karena hatinya menjauh saudaraku. Hatinya menjauh. Dia yang harusnya di Yerusalem saudaraku. Ya justru dia pergi ke Emmaus. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ngeri saudaraku. Coba kita lihat ya. Ini kan Lukas 24 ayat yang ke-13 ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya suka dengan kata Emmaus, nanti kita akan gali itu saudaraku. Yeremia 17 ayat yang kelima saudaraku. Dia bilang begini saudaraku, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati. Kalau orang hatinya jauh dari Tuhan, percayalah rohaninya pasti mundur. Dan kalau hatinya jauh dari Tuhan, dia nggak bisa lihat Tuhan. Buktinya apa? Nih loh, Alkitab bilang ya, tarik, kan saya garis bawah ini ke atas. Kalau orang hatinya menjauh daripada Tuhan, pasti dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, nggak mempan, dia pasti akan mengandalkan manusia. Coba lihat, dalam hidup kita ini selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan manusia, atau kekuatan Tuhan. Kalau kita hanya selalu mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia, jangan-jangan memang hati kita lagi jauh sama Tuhan. Dan itu ngeri, saudara. Dan itu salah satu ciri kemunduran atau turunnya rohani kita. Yuk saya jelasin. Kenapa ini penting saudaraku. Nah coba lihat ya. Kalau saudara belajar peta ini saudaraku, saya nggak kelihatan ya. Ini Yerusalem ya, ini Emmaus. 7 mil. Yang menarik adalah begini, saya tulis di sini. Ternyata Yerusalem itu letaknya ada di tempat yang paling tinggi. Dataran tinggi. Jadi turun dari Yerusalem itu pasti turun. Keluar dari Yerusalem dia pasti turun. Termasuk Emmaus. Jadi dia itu pergi dari Yerusalem ke Emmaus itu sebuah perjalanan menurun. Kenapa? Karena dia kecewa, dia marah, takut. Rohaninya, kok ini yang saya harapin? Akhirnya dia nggak mendapatkannya dan dia cari pengalaman spiritual yang lainnya. Emmaus itu artinya adalah sumber air panas.
Orang kalau capek, mandi air panas enak ya. Apalagi kalau bisa berendam. Waduh saudaraku, seger. Jangan heran, dua murid ini mungkin secara spirit, secara mental capek saudaraku. Murid dikejar-kejar dengan ketakutan dan sebagainya saudaraku. Waduh, yang diharapin, yang dipercayai ternyata mati juga. Lalu dia berusaha untuk cari sumber yang lain untuk menyegarkan rohnya, tubuhnya. Dia mau ke Emmaus, ke sumber yang lain. Perjalanan menurun, saudara. Hati-hati ya dengan kerohanian kita. Tanpa saudara sadari, saudara tetap melayani, datang ibadah, tapi hatinya jauh. Rohnya turun. Hati-hati, itu silent killer buat kita. Tiba-tiba bang, rontok iman kita dan kita akan meninggalkan Tuhan. Oke, nah kita belajar ya. Yuk, sekarang kita akan lihat begini saudaraku. Ada 3 langkah mengalami mata terbuka. Bagaimana caranya supaya mata itu terbuka saudaraku? Ya supaya kita bisa lihat Tuhan. Yang pertama adalah, ini dia saudaraku. Hati yang berbalik kepada Tuhan. Ayatnya ya, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dia nggak percaya, hatinya lamban, saudaraku. Gak gampang percaya. Gawat, saudaraku. Makanya yang pertama, hati mesti dibawa kembali kepada Tuhan. Waktu dia menjauh, itu kan hati menjauh, saudaraku. Ya, posisinya jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya bisa melihat Tuhan? Dia dideketin lagi. Makanya gini, kita ini deket sama siapa? Terlihat begini. Apa yang terlihat besar di dalam hidup kita, berarti kita sedang dekat dengan mereka. Saya ulangi, saudara ingin tahu saudara lagi dekat sama siapa? Apa yang terlihat besar dalam hidup saudara, berarti saudara sedang dekat dengan mereka. Contoh, supaya saudara ngerti. Kalau saudara lihat hidupmu, masalahmu besar, berarti saudara sedang dekat dengan persoalanmu. Tapi kalau saudara melihat Tuhan itu kecil, berarti saudara sedang jauh dari Tuhan. Contoh, TV ini yang monitor di depan saya, saudaraku, kalau saya dari sini, kecil. Betul ya? Kecil loh saudaraku, itu padahal itu berapa inch om? 50? 55? Mungkin segituan ya, 50 in lah anggap aja. Gede itu saudaraku. Tapi kalau saya posisinya di sini, kecil. Tulisannya aja saya nggak lihat, apalagi mata saya saudaraku. Saya mesti harus gini-gini saudaraku. Nggak lihat. Tapi coba saya berdiri di depan dia, 50 cm lah. Saya bilang ini gede banget. Nangkep maksud saya. Makanya gini, apa yang terlihat besar dalam hidupmu, berarti saudara sedang dekat sama dia. Dan kalau saudara lihat itu kecil, berarti saudara sedang jauh dari dia. Nah kalau saudara ingin tahu, saudara lagi dekat sama siapa, lihat aja. Apa yang besar dalam hidup saudara. Kalau persoalanmu jauh lebih besar, berarti saudara sedang dekat dengan persoalan saudara. Kalau saudara dekat sama persoalan, berarti saudara sedang jauh dari Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-3, saudaraku, ayat yang ke-16. Ya, sorry. Ini dia. Ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Pengen bisa lihat Tuhan, mata rohani kita terbuka dan ini Tuhan. Alkitab bilang hati kita mesti berbalik sama Tuhan. Mungkin kita berpikir gini, berbalik itu maksudnya gimana sih Pak? Terlalu abstrak saudaraku. Berbalik dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata epistrepo. Epistrepo itu gini, mencintai dan mentaatinya. Itu artinya berbalik dari ayat ini. Kalau saudara mencintainya dan mentaatinya, itu sedang hatimu berbalik sama Tuhan. Yang namanya hati berbalik sama Tuhan itu nih, Tuhan aku mencintaimu dan aku mau mentaatimu, itu berbalik sama Tuhan.
Kenapa? Karena sebelumnya kan kita nggak mencintai Tuhan dan kita nggak mau taati perintahnya. Begitu kita berbalik sama Tuhan, berarti gini, Tuhan saya cinta dan saya mau taati apa katamu. Itu berbalik. Makanya tadi saya bilang ya, hati-hati loh. Silent killer, menurunnya rohani, hati yang jauh. Karena begini saudaraku. Lihat nih, saya keluarin ya. Aktivitas rohani seseorang tidak menjamin posisi hatinya di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu, aktivitas rohani saudara tidak menjamin posisi hatimu itu benar-benar tepat di mata Tuhan. Belum tentu loh. Orang Israel ini ditegur sama Tuhan. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tetap nyanyi, tapi hatinya jauh. Aktivitas rohani seseorang tidak menjamin posisi hatinya itu tepat di hadapan Tuhan. Orang boleh melayani, orang tetap masih ibadah, macam-macam saudaraku. Tapi nggak jaminan hati kita itu tetap ada di posisi yang tepat bersama dengan Tuhan. Nggak jaminan. Kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu, saudaraku, pasal yang kedua ayat 4 sampai yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya mau kasih tahu saudara. Berbalik itu bicara satu juga, pertobatan. Mencintai dan melakukan perintahnya. Nah kalau kita belajar di sini saudaraku, Alkitab ini, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti dari sini saya bisa menyimpulkan begini. Esensi dari pertobatan, ini dia saudara. Esensi dari pertobatan adalah saat seseorang kembali mengasihi Tuhan dengan cinta mula-mulanya. Itu bertobat sebenarnya. Bertobat itu gak cuma sekedar menyesal terhadap dosanya, ya, terus gak cuma sekedar minta ampun terhadap dosanya, membenci dosanya, bla dan macam-macam saudaraku. Tapi begini, esensi dari pertobatan gak cuma sekedar menyesali dosanya, tapi gini, kembali mencintai Tuhan dengan kadar cinta mula-mula yang dia pernah alami bersama dengan Tuhan. Itu pertobatan yang sebenarnya. Kenapa? Karena gini saudaraku, perhatikan baik-baik, Kapan manusia jatuh dalam dosa? Kapan kita selalu berbuat salah? Kenapa kita selalu melanggar perintah Tuhan? Coba perhatikan. Saat saudara mulai kehilangan kadar cinta saudara sama Tuhan. Begitu cintamu berkurang, cintamu gak sama Tuhan, saudara gampang digoda dan saudara jatuh. Apa saja? Kejatuhan manusia dalam dosa, kegagalan kita selalu dimulai dari saat kita gagal mulai mencintai sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, bertobatlah dan lakukanlah seperti yang semula engkau lakukan. Artinya gini, pertobatan tuh gak cuma menyesali dosanya, tapi dia kembali mencintai Tuhan dengan kadar cinta mula-mula. Yang kedua, tadi hati berbalik, yang kedua adalah kesungguhan hati. Nah ini dia. Lukas 24 ayat ke-28 sampai 29. Ini menarik. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi waktu mereka berjalan nih bertiga, sudah mau sampai Emmaus nih. Terus Tuhan Yesus, dia pura-pura mau melanjutkan perjalanan. Tapi dia berharap dipanggil. Jadi sudah mau sampai nih, terus tiba-tiba Tuhan Yesus itu kayak mau jalan aja. Tapi dia dalam hati berharap gini, panggil gitu. Pernah ibu-ibu kalau belanja di pasar, nawar, berapa bu? 10.000, 5.000. 5.000 ya, kalau gak boleh ya udah. Terus kan dia pergi kan, tapi berharap dipanggil, boleh gitu. Ya kan, terus balik gini, boleh bu. Nah gitu betul ya. Kan ibu-ibu gitu biasanya pernah ya saudaraku. Kita berpura-pura pergi berharap dipanggil saudaraku. Nah Yesus itu hampir mirip kayak gitu. Waktu dia sudah sampai perjalanan, sampai kota yang menuju, terus dia pura-pura, Alkitab bilang loh, iya seolah-olah mau meneruskan perjalanannya. Dia seolah-olah tuh mau jalan lagi. Tapi di dalam hati dia bilang nih, panggil. Tahan dong, gitu. Terus tiba-tiba
muridnya benar. Alkitab bilang gini, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama dengan kami. Alkitab bilang gini, dia gak cuma mendesak saja, tapi sangat mendesak. Berarti bicara apa? Kesungguhan itu. Gak cuma gini, Tuhan dah berhenti aja gitu. Tapi dia, Tuhan jangan pergi deh, tinggallah bersama dengan kami yuk. Ini udah malam nih, ayo gitu saudara. Alkitab bilang sangat mendesaknya. Berarti saya bisa simpulkan, murid-murid ini gak cuma sekedar rindu, tapi mereka sungguh-sungguh kepingin ngalami Tuhan. Makanya saya kasih poin yang kedua adalah kesungguhan hati. Apa bedanya kesungguhan dengan kerinduan nanti kita akan lihat. Ya, sungguh-sungguh itu artinya apa sih saudaraku? Tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar. Dengan tekun saudaraku. Kadang-kala maaf ya, kita ini kalah di ketekunan loh. Berdoa iya, tapi pertanyaannya tekun enggak? Cari Tuhan, iya. Pertanyaan saya, tekun enggak? Coba lihat ya. Nah ini dia. Setiap orang percaya merindukan untuk mengalami Tuhan, betul ya? Setiap kita kepengen mengalami Tuhan, kepengen ketemu Tuhan, kepengen lihat Tuhan, saudaraku. Tapi sayangnya tidak semuanya dapat mengalami Tuhan. Barna Research mengadakan penelitian. Barna Research jadi dari Badan Survei Amerika, di Amerika mengadakan penelitian, saudaraku. 10 orang pergi ke gereja, yang ngalami Tuhan itu bisa 1-3 orang saja. 7-nya gak ngalami apa-apa. Saya percaya itu gak cuma berlaku di Amerika. Orang pergi ke gereja yang benar-benar ngalami Tuhan, dapat firman, dapat berkat daripada Tuhan, saudaraku, lewat firman, lewat Tuhan bicara, lewat hatinya, macam-macam lah saudaraku. Itu gak banyak. Kenapa saudaraku? Kenapa? Padahal rindu loh, rindu kepengen ketemu Tuhan, tapi kok gak ngalami Tuhan. Saya tulis begini saudaraku. Ujian kesungguhan adalah pemisah antara yang sebatas rindu dan yang mengalami. Rindu tok gak cukup. Kangen. Tapi kalau gak ada upaya untuk mendekat, gak ada usaha untuk ketemu, ya cuma sekedar kangen, betul ya? Kalau saudara kangen, rindu, apa yang saudara lakukan? Cuma gini, kangen, gitu doang. Terus ngalami sesuatu? Enggak dong. Kalau saudara memang benar kangen, rindu, pergi dong. Berdiri, melangkah, jumpai. Maka saudara ngalami sesuatu. Nangkep ya saudaraku? Coba, kalau kita cuma, kangen ya. Cuma kangen toh, ya cuma kangen. Saudara gak ngalami apa-apa. Tapi kalau saudara berdiri, bertindak, itu bicara kesungguhan dan saudara akan ketemu hasilnya. Jadi yang memisahkan antara mengalami dan kerinduan, itu satu. Kesungguhan kita. Nah, coba lihat ya. Nih, apa upahnya? Nih loh, Tuhan tuh kasih upah loh. Kalau coba ya, ini saya garis bawahi ya. Ibrani 11:6. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau kasih tahu, orang sungguh-sungguh cari Tuhan gak ada ruginya. Loh, firman Tuhan bilang Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Upahnya apa? Di 2 Tawarik dia ngomong, Dia akan memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Tapi dalam konteks ini, orang yang bersungguh-sungguh dapat upahnya apa? Dia lihat Tuhan. Buktinya apa? Ini, peristiwa ini. Ini dia. Loh, ya kan? Lukas 24 ayat 38 sampai 32. Karena murid Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sangat mendesaknya. Jangan pergi, di sini tinggal di sini tinggal di sini. Terus Alkitab bilang, saya catat di situ, ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Upah orang sungguh-sungguh, matanya terbuka dan kenal Tuhan. Saya akan tunjukkan bahwa sungguh itu menghasilkan perjumpaan ya. Lukas 18 ayat ke-17, 18 ayat 2 sampai 7. Cepat aja. Ini tentang hakim lalim.
dan janda. Ya, Tuhan kasih perumpamaan. Ada hakim lalim dan janda. Hakim lalim ini nggak takut Tuhan. Pokoknya gini, saya nggak mau tolong siapapun. Tapi karena ada janda yang datang tiap hari ngerengek, tolong. Alkitab bilang gini, sampai akhirnya gini, daripada nanti nyusahin saya, ya sudah saya kabulkan. Kesungguhan itu selalu mendatangkan upah luar biasa. Contoh lagi siapa? Nih, Bartimeus. Bartimeus ini buta kan? Waktu dia buta lu dengar, ada Yesus anak Daud mau lewat. Terus gitu. Begitu dia tahu Yesus lewat, dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah saya. Murid-murid atau orang di sekitar, jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Begitu dilarang saudaraku, Alkitab bilang, Bartimeus teriak lebih kencang lagi. Yesus anak Daud kasihanilah saya. Alkitab menulis apa? Maka Yesus berhenti. Kesungguhan selalu ada upahnya. Contoh lagi, siapa? Ini masih di area Lukas 18-19 ya saudaraku. Contohnya siapa? Sakeus. Sakeus ini sungguh-sungguh loh. Dia tuh bilang ya, ayat yang kedua, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, ia berusaha. Terus saya garis bawah ya, ia berlari, manjat saudaraku. Pendek, manjat pohon. Jangan pikir pohonnya gampang ya saudara. Saya pernah ke Israel, diduga itu pohon tempat Sakeus naik saudara. Gede saudara, batangnya itu besar. Jadi kalaupun kita mau naik itu, kan saya kecil kayak Sakeus kan saudara. Saya bayangkan saya ini kayak Sakeus ya. Waduh susah. Bener loh saudaraku. Tapi dia berusaha saudaraku naik, panjat pohon. Dan apa? Membuahkan hasil kan? Yesus langsung berhenti. Sakeus turun. Aku mau numpang ke rumahmu. Orang yang bersungguh hati selalu mendapatkan hasilnya. Coba lihat ayat ini. Ayat ini kan ayat favorit kita kan seringkali ya. Nih, Matius 7 ayat ke-7. Mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seringkali kita ngeklaim ayat ini. Tuhan, aku udah cari loh. Aku udah ketok Tuhan. Aku udah minta. Tapi mana? Kok gak dapat? Kalau saudara lihat dalam terjemahan New Living Translation saudaraku. Maka saudara akan tahu. Ternyata gak cuma sekedar minta. Ternyata gak cuma sekedar ketok. Ternyata gak cuma sekedar apalagi itu. Cari saudaraku. Coba lihat ayat ini akan membuka kita. Alkitab bilang tulis ini, keep on asking, keep on looking, keep on knocking. Dia pakai kata keep on itu terus. Jadi kalau minta terus. Terus lalu apa saudaraku? Kalau cari terus. Kalau ketuk pintu, ketuk terus saudaraku. Bukan Tuhan gak dengar. Tapi dia lihat kesungguhan saudara. Karena ada orang ketok gak dibukain, saudaraku nyerah. Dia sedang uji kesungguhan kita. Sungguh-sungguh tadi artinya apa ya? Tekun. Ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir adalah persekutuan pribadi. Ayatnya ini saudaraku ya. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ingat, waktu mereka bersekutu, makan, pecah-pecah, terus dibagikan, mereka langsung lihat. Ini Tuhan. Kenapa mereka bisa tahu, saudara? Loh, kan mecah-mecah roti itu kan gampang ya, semua kan masih mecah-mecah gini. Tapi begitu dia mecah-mecah, terus dia ngomong, dia ngucap berkat, murid-murid itu langsung sadar, ini Tuhan. Berarti mereka itu pernah punya hubungan yang dekat, betul nggak? Sampai dia tahu ini kebiasaannya Tuhan. Maka apa yang kita bisa simpulkan sampai kita bisa lihat Tuhan? Saudara mesti harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saya tutup dengan ini saudaraku. Pengenalan akan Allah
dibangun lewat hubungan yang pribadi. Bagaimana mungkin kita memiliki pengenalan akan Allah jika kita tidak memiliki hubungan yang bersifat pribadi? Hubungan sama Tuhan itu hubungan pribadi. Nah, masalahnya adalah bagaimana mungkin kita punya hubungan pribadi sama Tuhan kalau kita nggak pernah memulai hubungan pribadi. Berharap hari ini belajar sesuatu, saudaraku. Saya konklusikan. Ya, kita lihat. Nih. Apa yang membuat mata kita terhalang? Dosa, kebencian, keangkuhan, kekecewaan, dan takut, hati yang menjauh, atau kerohanian yang menurun, saudara. Ya, ini penghalangnya. Lalu 3 langkahnya. 3 langkah mengalami mata terbuka, sederhana. Hati yang berbalik, saudaraku, kesungguhan hati, dan persekutuan pribadi sama Tuhan. Pesan saya sebelum saya berdoa buat saudara. Sekali lagi ya, apapun pergumulan saudara hari ini, saya tidak tahu itu, karena saya bukan maha tahu. Saudara sedang bergumul apa, entah hidupmu, keuanganmu, keluargamu, penyakitmu, atau apa saja. Saat saudara bergumul itu, pesan saya begini, pastikan di setiap pergumulanmu itu, saudara bisa lihat Tuhan ada di sana. Kalau saudara bisa lihat Tuhan ada di sana, pasti ada harapan, ada pertolongan, ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah malam hari ini kami belajar sesuatu. Di setiap pergumulan kami, di setiap apapun yang kami alami hari-hari ini, ajar kami mengalami pengalaman mata terbuka, yaitu kesadaran mengenali Tuhan di setiap musim kehidupan kami, atau di setiap keadaan kami. Itu sebabnya hari-hari ini mungkin kami sedang bergumul dengan segala beban, entah itu masalah keluarga, keuangan kami, sakit penyakit, atau banyak hal yang dalam hidup kami sedang kami alami hari ini. Kami mau pastikan benar-benar di tengah setiap pergumulan kami bisa melihat Tuhan ada di sana. Karena ketika kami melihat Tuhan ada di sana, satu hal yang kami tahu, pasti ada harapan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat yang pasti Tuhan kerjakan. Tuhan tolong setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bukan cuma menambah pengetahuan kami, tapi ini boleh menjadi rema buat setiap kami. Menjadi bekal buat setiap kami. Ketika menghadapi segala sesuatu, kami gak perlu takut. Kenapa? Karena kami bisa lihat Tuhan ada di sana. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami bisa menghidupinya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini kita merasa diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Adi atas firman yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan boleh menguatkan kita. Pribadi lepas pribadi tentunya. Karena ketika kita percaya, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Amin. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan sekaligus mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Terpujilah namamu, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah menerima berkat daripada firman-Mu Tuhan, yang sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih hanya melihat kepadamu ya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami tetap memandang Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan iman percaya kami kepadamu. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu lebih-lebih lagi Tuhan, di dalam penggembalaannya di Denpasar, di dalam segala apa yang dikerjakan hamba-Mu, Engkau akan buat berhasil. Juga sebentar kalau hamba-Mu akan pulang ke Denpasar, Engkau juga tetap menyertai dan melindungi, sehingga tiba dengan tidak kurang suatu apa. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tiba saatnya kami umat-umat-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan menopang pelayanan pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap apa yang dipersembahkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak berhutang, tapi Engkau akan membuat jemaat-Mu di tempat ini, apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kami akan memberikan pengumuman untuk hari Rebo ibadah FA pukul 7:30. Mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum ikut bergabung, saya undang untuk kita sama-sama berfellowship di tempat ini hari Rabu. Tuhan memberkati. Hari Sabtu ibadah doa malam pukul 6:30. Dilanjutkan untuk latihan musik untuk hari Minggu. Dan hari Minggu ibadah raya pukul 6 di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa untuk senantiasa datang beribadah di tempat ini. Kami senantiasa mengharapkan kehadirannya semua jemaat untuk bersama-sama memuji, memuliakan di tempat ini. Dilanjutkan sekolah minggu pukul 6:30. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah usai dan saya undang kita bangkit berdiri kembali. Kita mau nutup ibadah kita. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih serta-Mu di dalam hidup.
boleh menikmati Engkau di tempat ini. Dan teristimewa kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami di tempat ini untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini. Supaya kami boleh senantiasa melihat Engkau, melihat penyataan-penyataan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap perkara kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini, untuk senantiasa Tuhan berbalik kepada Engkau, memelihara kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Mencari wajah-Mu dengan segala kesungguhan hati, bertekun terus dan terus. Keep on asking, keep on looking, keep on knocking. Terus, karena kami percaya kesungguhan kami selalu pasti ada upahnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Demikian bahwa kami menikmati persekutuan-persekutuan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Melalui setiap doa-doa kami, melalui setiap ibadah kami, melalui setiap perenungan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami senantiasa mengenal Engkau ada di setiap jalan-jalan kami. Melihat Engkau dengan mata yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan setiap firman-Mu malam hari atas setiap umat-Mu di tempat ini. Dan kami bawa berjalan sebagai umat pemenang-Mu dalam setiap perkara kehidupan kami. Demikian kami mengucap syukur ya Bapa, buat hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Surya Wibowo yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan berkat firman Tuhan atas kami tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati beliau. Berkati kesehatannya dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan berkati. Teristimewa penggembalaannya di Denpasar Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun beliau melayani, senantiasa disertai dengan penyataan-penyataan Tuhan yang heran dan ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian sebentar, hamba-Mu ini akan berjalan kembali ke kota Denpasar. Senantiasa tutup bungkus perjalanan beliau dengan kuasa darah Yesus. Bentengi dengan malaikat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu di dalam segala hikmat dan kewaspadaan. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya sampai di tingkat daerah. Kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Tambah dengan hikmat marifat surga. Teguhkan kepemimpinan para pemimpin bangsa kami. Mampukan ya Tuhan, membawa bangsa kami ini berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami melepaskan shalom atas bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat kota kami, Kabupaten Jemberana, tempat di mana kami tinggal. Kami bawa Tuhan, kami taruh tangan Tuhan, para pemimpin kota kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sampai tingkat kepala lingkungan dan RT. Berkati kesehatan setiap beliau-beliau ini Tuhan. Berkati roh takut akan Tuhan dalam memimpin. Taruhkan hikmat Tuhan supaya membawa kota kami semakin maju di dalam perekonomian, dalam kesejahteraan, kesehatan, ketertiban, keamanan. Dan kami berdoa, atmosfer kerajaan surga ada di atas kota kami dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan dengan iman kami bahwa setiap kemajuan kesejahteraan kota ini mengalir juga menjadi bagian kesejahteraan bagi kami umat-Mu di gereja ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Pak. Saudaraku, mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati engkau saat masuk, diberkati Tuhan saat engkau keluar dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang dalam nama Yesus. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu dalam nama Yesus.
Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati usaha dagangmu, usaha tokomu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati usaha kulinermu, usaha depotmu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pabrik rotimu. Tuhan memberkati usaha jasamu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati budidaya tambak udang. Apapun yang engkau kerjakan jemaat Betani Negara, Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Tuhan pun menghendaki engkau tetap naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan membuat engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati usaha pendidikanmu dan usaha upaya kesehatanmu dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.